Jelang libur panjang kenaikan Yesus Kristus, bandara mulai dipadati ribuan penumpang. Terminal Kampung Rambutan siap sambut libur dan cuti. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang harap berbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Junita. Kita ke informasi utama pemirsa. Jelang libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati ribuan penumpang sejak Rabu pagi. Penumpang kebanyakan pergi ke kampung halaman atau destinasi wisata. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah terjadi pada hari ini. Diperkirakan jumlah penumpang mencapai 118.000 atau naik 5% jika dibanding hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 941 penerbangan. Sudah sejak pagi antrian penumpang pesawat terlihat di counter check-in penerbangan domestik. Peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi pada hari ini seiring dengan adanya libur kenaikan Isa Al-Masih yang jatuh pada Kamis ditambah cuti bersama pada hari Jumat mendatang. Hal ini membuat masyarakat memanfaatkan libur panjang untuk pulang kampung atau pergi ke destinasi wisata. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang sudah mulai terjadi pada hari Rabu 13 Mei 2026. Pergerakan penumpang pesawat mencapai 118 penumpang atau naik 5% jika dibanding hari biasa. Begitu juga dengan pergerakan pesawat mencapai 941 penerbangan. Jumlah ini akan terus bertambah hingga hari esok. Menurut penumpang Einstein, mengatakan akan pulang kampung ke Toraja bersama orang tua, rencana di kampung halaman selama 1 minggu. Namun harga tiket tidak mengetahui apakah ada kenaikan atau tidak, namun yang jelas suasana Bandara Soekarno-Hatta ramai sekali. Rencana mau pulang kampung ini. Berapa lama Bang sana? Kira-kira seminggu. Sama siapa aja? Sama mama. Jadi udah direncanakan jauh-jauh hari atau gimana? Sebenarnya agak mendadak aja nih. Karena kebetulan di kampung ada acara, jadi aku harus ikut ke sana. Kalau tiket Bang, ada kenaikan harga nggak sih? Tiket jujur aku kurang tahu, soalnya mama yang pesan sama papa yang pesan. Oh yang abang lihat bandara ramai nggak sih? Sekarang kalau lihat situasi sekarang ramai, parah. Kebanyakan masyarakat pergi menggunakan moda transportasi udara untuk rute penerbangan domestik. Sejauh ini rute favorit masih didominasi Bali, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat Rabu pagi. Meski stok pangan dinilai aman dan harga sejumlah komoditas seperti cabai serta telur mengalami penurunan, namun rendahnya harga telur di tingkat konsumen yang diikuti dengan naiknya harga pakan jagung menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Gambarnya bagus, Pak. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyisir lapak pedagang di Pasar Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Didampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso, peninjauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok hingga harga pangan dalam kondisi aman dan mencukupi. Dari hasil pantauan yang dilakukan, Zulhas mengklaim sejumlah harga komoditas seperti cabai keriting kini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram atau turun signifikan dari harga sebelumnya. Sementara harga telur ayam berada di angka Rp27.000 per kilogram di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Namun begitu rendahnya harga telur di tingkat konsumen yang diikuti dengan naiknya harga pakan jagung menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Untuk menjaga keseimbangan antara harga di konsumen dan keberlangsungan nasib peternak, Zulhas mengaku telah menghubungi Dirut Bulog untuk segera melepas ratusan ribu ton cadangan jagung pemerintah dengan harga subsidi ke sentra-sentra peternak petelur agar mereka tak lagi membeli pakan dengan harga yang mahal. Itu aman, beras lebih dari cukup, ya, telur berlebih, ayam sudah lihat sendiri tadi. Cabai juga harganya sudah turun jauh, keriting 40 ribuan, ya, kemudian ayam tadi masih HET, telur yang agak terlalu murah, biasanya HET-nya 28, 30, ini tadi 27. Di sisi lain, Zulhas mengklaim harga minyak goreng di Pulau Jawa dan Sumatera telah sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET.
Dari Jakarta Pusat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendorong penguatan kerjasama energi bersih dengan Rusia. Hal ini ditandai dengan pertemuan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin bersama delegasi Rosatom Rusia di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam pertemuan ini, adanya wacana terkait pengembangan pembangkit listrik atau tenaga nuklir atau PLTN terapung untuk menjawab kebutuhan energi nasional. Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Bahtiar Najamuddin menerima delegasi Rosatom di Gedung Nusantara 3 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, DPD menyebut energi nuklir menjadi salah satu opsi yang dinilai dapat menjawab target transisi energi dan net zero emission Indonesia. Sultan menyebut Rosatom memperkenalkan konsep PLTN terapung atau Floating Nuclear Power Plant. Model pembangkit ini dinilai cocok untuk wilayah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau pasokan listrik. Ia juga menyatakan Rusia melalui Rosatom menawarkan investasi penuh untuk pengembangan PLTN di Indonesia. Namun, pemerintah masih harus menyiapkan payung hukum dan skema pembelian listrik oleh PLN. DPD juga mendorong revisi Undang-Undang Energi agar nuklir dapat masuk sebagai opsi energi bersih nasional. DPD kan sangat aktif juga bukan hanya mengurus daerah tapi memastikan bahwa diplomasi kita juga jalan. Selain diplomasi parlemen, kita juga punya banyak peluang untuk memperkuat posisi Indonesia di kerja sama internasional. Nah, terkait dengan Rosatom ini, kita sudah mungkin diskusi sudah banyak sekali dengan pihak Moskow bahwa ada pilihan energi yang bersih, energi alternatif, energi nuklir PLTN, yang itu sebenarnya cepat atau lambat memang menurut kami itu sangat dibutuhkan. Karena selain dia bersih, ya, kemudian juga lebih efisien pada jangka panjangnya. Nah, posisi kita sebagai DPD juga melihat bahwa beberapa beberapa success story yang dibuat oleh Rosatom ini adalah membuat semacam floating PLTN. Jadi energi atau pembangkit listrik yang punya terapung, dan itu sangat relate, sangat cocok untuk daerah-daerah yang memang sulit dijangkau. Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan keputusan resmi terkait pembangunan PLTN di Indonesia. Namun DPD menilai kerjasama dengan Rusia dapat menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem energi nuklir nasional. Dari Jakarta, Natasha Alkoanggada Agung, Berita Nasional TV. Gerakan pangan murah menjelang Idul Adha yang digelar pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten di alun-alun Tiga Raksa berlangsung ricuh. Pada Rabu siang, ratusan warga yang mayoritas ibu rumah tangga terlibat saling dorong hingga akhirnya sejumlah ibu-ibu terjepit di tengah antrian. Aksi berdesakan ini terjadi saat ratusan warga mengantri paket sembako murah di alun-alun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Lantaran khawatir tidak kebagian kupon, warga yang mayoritas ibu rumah tangga ini bahkan terlibat saling dorong hingga sejumlah ibu-ibu terjepit di tengah antrian. Namun kericuhan ini mereda setelah petugas yang sempat kewalahan ini mengumumkan akan melayani warga meski tidak memiliki kupon untuk menebus paket sembako. Meski berdesakan, warga mengaku senang bisa mendapatkan paket sembako murah berisi 2 kg beras, 1 kg gula dan tepung, serta 1 liter minyak goreng. Mereka menilai harga paket sembako yang dijual seharga Rp43.000 ini terbilang lebih murah jika dibandingkan dengan harga normal di pasaran yang naik jelang Idul Adha. Hari ini ada tebus murah. 43.000 dapat minyak 1 liter, terigunya 1 liter, gulanya 1 kilo sama berasnya 2 liter. Tadi antrinya lama nggak? Enggak sih, cepat. Kalau punya kupon langsung masuk, langsung ditukar, langsung bayar.
Sebanyak 2.000 paket sembako murah disediakan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk membantu warga di tengah harga pangan yang melambung menjelang Idul Adha. Kegiatan gerakan pangan murah ini juga bertujuan untuk menstabilkan harga bahan pangan di pasaran dan juga menekan inflasi imbas dari naiknya harga pangan. Perindak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan kolaborasi Dinas Pertanian dan Perikanan. Pada gerakan pangan murah ini, paket sembako yang disediakan itu ada berapa banyak? Hari ini 2.000 paket. Ya. Kegiatan gerakan pangan murah ini rencananya akan digelar secara rutin di 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Menjelang Idul Adha, harga sapi kurban di penampungan hewan kurban Jalan Raden Inten Durensawi, Jakarta Timur mengalami kenaikan hingga Rp1 juta lebih dibandingkan tahun lalu. Kenaikan harga dipengaruhi oleh biaya pakan, perawatan, dan pengiriman yang semakin mahal. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan kurban di penampungan hewan kurban Jalan Raden Inten Durensawi, Jakarta Timur mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penjual hewan kurban menyebut harga sapi tahun ini naik di kisaran 1 juta hingga 1,5 juta rupiah per ekor. Jadi sapi lokal seperti Limousin dan Simmental menjadi yang paling banyak dicari masyarakat. Saat ini harga sapi di lapak tersebut dibanderol mulai dari 20 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Sedangkan tahun sebelumnya harga sapi berkisar antara 26 juta hingga 29 juta rupiah. Kenaikan harga disebabkan oleh meningkatnya biaya perawatan, pakan ternak, serta biaya pengiriman dari daerah asal ternak di Wonogiri, Jawa Tengah. Para pedagang mengaku harga konsentrat dan jerami yang digunakan untuk pakan ternak juga terus meningkat. Meski harga naik, pedagang mengaku kualitas sapi yang dijual tahun ini juga lebih baik. Lapak hewan kurban ini sendiri sudah beroperasi selama 7 tahun di kawasan Raden Inten dan para pedagang mengaku sudah berjualan di jalur tersebut sejak tahun 1999. Pada tahun kemarin kalau untuk sapi ada kenaikan, Mas. Kira-kira berapa, Mas? Kurang lebih harga di angka 1 jutaan sampai 1,5. Satu sapi? Satu sapi, ya. Sapi jenis apa, Mas? Kita di sini masih main lokal, Mas. Limousin sama Simmental. Naik semua dua-duanya? Naik, Mas. Tapi yang kita bawa kualitasnya juga naik, Mas. Kisaran harganya berapa sekarang, Pak? Ini yang di depan-depan ini, Mas. Madep sini, Pak. Kisaran harga 27 sampai 30-an. Murah, Mas. Kalau tahun sebelumnya berapa tuh, Pak? Kalau tahun sebelumnya 25 ya? 26 sampai 29-an. 26 sampai 29. Pak, itu naiknya kena apa sih, Pak? Harga sapi sekarang naik? Biaya perawatan, terus biaya pakan mahal, Mas, di kampung, Mas. Juga naik sedikit ya, Pak? Pengiriman juga naik, Mas, ongkos. BBM juga ngaruh juga ya, pasti, Pak? Pengaruh, Mas. Oh, Pak, harapannya gimana sih, Pak, terhadap pedagang sapi tahunan? Tapi tiap tahun ke tahun naik nggak sih, Pak, sebenarnya, Pak? Pasti ada kenaikan, Mas. Pasti ya. Paling parah ya, Pak, ya? 1 juta? Iya. Tahun ini paling mahal, Mas. Paling mahal ya? Iya. Oh, gitu ya. Biasanya paling 500 apa? Iya, nggak sampai, Mas. Biasanya hampir sama. Oh, gitu. Naik ya, Pak, dikit. ya? Ini dikirim dari mana, Pak? Dari Wonogiri, Mas. Wonogiri. Untuk kambing juga naik nggak, Pak, harganya, Pak? Untuk kambing standar, Mas. Standar, nggak naik ya, Pak? Enggak. Oke. Pakannya gimana, Pak? Kita pakan pakai konsentrat bawa dari kampung. Terus untuk umpan kita pakai jerami, Mas. Itu yang bikin mahal juga ya, Pak, ya? Iya, Mas, konsentratnya. Pak, biasanya udah berapa tahun dagang di sini, Pak? Kalau di lapak sini udah 7 tahun, Mas. 7 tahun ya, Tapi Pak, ya? Bapak di jalur Raden Inten ini udah sejak tahun 99. Dari Jakarta Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Aksi pencurian sepeda motor di rental PlayStation di Jalan Megawati, Medan, Sumatera Utara terekam kamera CCTV pada Rabu 22 April 2026 lalu. Dalam rekaman kamera pengintai, terlihat pelaku keluar dari warnet tersebut seakan-akan baru selesai bermain game. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor milik salah seorang pengunjung warnet yang sebelumnya sudah menjadi targetnya. Dengan santainya, pelaku mengeluarkan sepeda motor meski kondisi sepeda motor yang diparkir di areal parkir padat. Berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Medan area akhirnya berhasil mengamankan 1 dari 3 pelaku pencurian sepeda motor milik pengunjung warnet tersebut. Tersangka berinisial DL alias Anca ditangkap petugas di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara pada Jumat siang.
Kanit Reskrim Polsek Medan Area, Ibtu Fajri Lubis, Senin sore, mengatakan dalam menjalankan aksinya, pelaku bekerja sama dengan 2 rekannya yang masih buron. Pelaku merupakan eksekutor, sedangkan 2 rekannya berjaga-jaga dan memantau situasi di sekitar lokasi. Sepeda motor tersebut kemudian dijual para pelaku ke penadah dengan harga 2,1 juta rupiah. Hasil penjualan dibagi rata dan uangnya digunakan untuk membeli narkoba dan judi online. Yang berinisial DL, yang mana mereka melakukan pencurian, tepatnya di depan warnet, 1 unit sepeda motor Honda Beat, yang mana pelaku melakukan pencurian tersebut bersama 2 orang rekannya, yang mana peran dari ketiga pelaku ini yang kita amankan yang pertama adalah pelakulah yang melakukan, yang mengambil sepeda motor itu langsung di tempat parkiran. Kepada petugas, tersangka mengaku baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor, namun petugas tidak langsung percaya dengan pengakuannya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Polisi berhasil menangkap salah satu pelaku curanmor bersenjata api yang sebelumnya viral terekam CCTV melepaskan tembakan saat aksinya kota Bandar Lampung akan digagalkan warga. Polresta Bandar Lampung mengamankan terduga pelaku berinisial AY di kediamannya di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Pelaku ditembak di bagian kaki setelah memberikan perlawanan saat akan ditangkap oleh tim TKP 308. AY diketahui terlibat dalam aksi pencurian motor di parkiran Rumah Jahit, Jalan Cuk Nyadin, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Dalam peristiwa itu, 1 dari 2 pelaku melepaskan tembakan setelah tertangkap warga usai tertabrak mobil saat akan membawa kabur motor korban. Kejadian hilangnya itu Dari pemeriksaan, AY teridentifikasi sebagai residivis kasus serupa dan baru bebas dari penjara pada Februari 2024. Sen pirakitan yang digunakan pelaku diduga didapat dari sewa. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sepeda motor hasil curian dan sejumlah barang bukti lainnya. Ini adalah residivis curanmor tahun 2024, baru keluar sekitar bulan Februari. Yang bersangkutan ini adalah pelaku yang menjadi pemetik pada saat video viral yang kemudian ditabrak dan jatuh, dan kemudian dibantu temannya untuk melarikan diri. Saat ini polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk dapat menangkap 1 pelaku lainnya yang diduga memiliki senjata api. Sementara pelaku AY akan dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukum maksimal 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, menjelang libur dan cuti kenaikan Isa Al-Masih, pengelola Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur melakukan berbagai persiapan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para penumpang. Peningkatan pengawasan pemeriksaan armada serta penambahan petugas dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik dan wisatawan selama masa libur panjang. Suasana Terminal Kampung Rambutan mulai dipadati oleh penumpang yang akan melakukan perjalanan ke berbagai daerah menjelang libur dan cuti kenaikan Isa Al-Masih. Pihak terminal memperkirakan terjadinya peningkatan jumlah penumpang dibandingkan hari biasa, terutama untuk tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas terminal meningkatkan pengawasan di area keberangkatan dan kedatangan penumpang. Selain itu, posko pelayanan dan keamanan juga disiagakan selama 24 jam guna memastikan kondisi terminal tetap aman dan tertib selama periode libur berlangsung. Pemeriksaan kelayakan bus atau rem check turut dilakukan terhadap armada yang akan beroperasi. Petugas memeriksa kondisi rem, lampu, ban, hingga kelengkapan surat kendaraan untuk memastikan seluruh bus dalam kondisi aman dan layak jalan sebelum memberangkatkan penumpang. Tidak hanya armada, kondisi kesehatan para sopir dan kernet juga menjadi perhatian khusus. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan serta tes narkoba secara acak demi menjaga keselamatan penumpang selama perjalanan jarak jauh. Pengelola terminal juga menambah jumlah petugas kebersihan dan mengoptimalkan fasilitas umum seperti ruang tunggu, toilet, dan area informasi penumpang. Langkah ini dilakukan agar para penumpang merasa lebih nyaman saat menunggu keberangkatan bis. Sementara itu, para penumpang dihimbau untuk datang lebih awal ke terminal agar tidak terlambat dan menghindari antrean yang panjang. Masyarakat juga diminta tetap menjaga barang bawaan dan mematuhi aturan yang berlaku demi kelancaran bersama. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan,
Terminal Kampung Rambutan optimis dapat memberikan pelayanan maksimal selama masa libur dan cuti kenaikan Isa Al-Masih. Diharapkan seluruh penumpang dapat melakukan perjalanan dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya dan tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Berita Nasional Malam akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, terminal bus terpadu Kampung Rambutan, Jakarta Timur memantau kesiapan armada dan personel untuk menghadapi lonjakan penumpang selama periode libur panjang cuti bersama kenaikan Yesus Kristus pada bulan Mei 2026. Untuk membahasnya bersama kami telah terhubung dengan Revi Zulkarnain, Kepala Terminal Bus Kampung Rambutan. Selamat malam, Bang Revi. Bagaimana kabarnya, Bang? Ya, selamat malam, Mbak Lydia. Ya, kabarnya baik. Oke, baik, ini kita menyambut cuti bersama ini. Bagaimana kesiapan angkutan transportasi selama cuti bersama ini, Bang? Silakan, Bang Revi. Nah, dalam menyambut liburan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus tahun 2026 di Terminal Bus Kampung Rambutan, ya kita dari pihak Disub Terminal Bus Kampung Rambutan menyiapkan segala sesuatunya agar perjalanan liburan bagi para penumpang yang melakukan perjalanan antar kota, antar provinsi di Terminal Bus Kampung Rambutan bisa berjalan lancar dan tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga penumpang bisa aman, nyaman, selamat sampai ke tempat tujuan. Begitu, Mbak Lydia. Baik, sekiranya sudah berapa armada bus yang sudah disiapkan nih, Bang Revi? Ya, jadi dari Terminal Bus Kampung Rambutan kita menyiapkan lebih kurang 185 bus dengan tujuan Sumatera maupun Jawa hingga Nusa Tenggara Barat, yang mana pada sore hari tadi sampai dengan malam hari ini memang penumpang sudah peningkatan yang cukup lumayan ya dibandingkan hari biasa. Hari biasa hanya 500-600, sampai dengan malam ini sudah mencapai lebih kurang 1.400 penumpang begitu. Baik, tadi telah disebutkan juga adanya peningkatan penumpang ya, betul ya Bang Revi ya. Ini apakah terjadi peningkatan penumpang selama liburan cuti ini dan umumnya mencapai berapa persen, Bang Revi? Ya, ini bisa mencapai kalau biasa 600 berarti udah hampir 100% ya peningkatan dibandingkan hari biasa. Namun paling banyak penumpang itu tujuan Padang, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Barat begitu. Baik. Tadi juga sudah disebutkan beberapa destinasi favorit juga ya, Bang Revi. Kalau untuk pemesanan tiket bus, apakah adanya kenaikan harga atau bagaimana ini, Bang Revi? Ya, untuk kenaikan tiket harga tidak ada, Mbak. Karena memang masih menggunakan tarif yang sesuai dengan perusahaan. Terutama peningkatan penumpang juga banyak yang tujuan Jawa Tengah, Jogja ya, itu tarif tiketnya juga sama seperti biasa. Kemudian juga tujuan Padang maupun Jawa Barat begitu. Karena tadi adanya peningkatan warga juga ya, betul begitu. Ini fasilitas apa saja yang sudah diterapkan nih untuk kenyamanan dan keamanan penumpang tentunya? Ya, baik. Jadi kita untuk meningkatkan pelayanan kepada para penumpang, kita juga berbenah ya di Terminal Bus Kampung Rambutan. Ya, kita juga di sini juga sudah menambah fasilitas lounge ya, lounge penumpang agar penumpang tersebut ya bisa menunggu di tempat yang nyaman. Baik. Nah, kita di sini sudah membuat dua lounge, terutama dari PT Sinerjaya maupun Aerobus yang sudah membuat tempat lounge untuk penumpang dan dilengkapi dengan kafenya juga ya, supaya penumpang sambil menunggu dia bisa menikmati istirahat di kafe sambil minum kopi
sambil menunggu kedatangan bisnya. Selain itu kita juga sedang mempersiapkan juga, karena memang terminal Kampung Rambutan ini kan dibangun dari tahun 91, difungsikan pada tahun 92. Jadi masih terminal konvensional, tapi kita menambah layanan-layanan yang ada di terminal. Juga insya Allah pada tahun ini kita akan menambah dengan eskalator ya, supaya penumpang itu naik membeli tiket di lantai 2 itu bisa nyaman dengan menggunakan eskalator. Nah, selain itu kita juga dibantu dengan pihak kepolisian, TNI, untuk memberikan rasa nyaman kepada penumpang dan rasa aman dengan melakukan patroli di area terminal, dan juga membantu penumpang yang akan melakukan libur dalam rangka kenaikan Yesus Kristus ini. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Revi, ini pihak terminal ini sudah menyiapkan juga armada cadangan tidak untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang mendadak ini, Bang? Ya, kita selain menyiapkan armada reguler, kita juga menyiapkan armada bus bantuan nantinya apabila diperlukan, karena memang kalau dilihat pada tujuan-tujuan favorit itu memang pemesanan sudah cukup banyak ya, cukup tinggi. Ditambah juga ada penumpang yang langsung datang ke terminal, memesan langsung secara GoShow ya, langsung di terminal, sehingga kita bekerja sama dengan perusahaan otobus menambah bus bantuan untuk tujuan-tujuan favorit. Namun untuk saat ini bis tersebut masih kita standby-kan karena bis regulernya masih tersedia. Apabila nanti bis regulernya habis, baru kita pergunakan untuk bis bantuan tersebut. Begitu, Mbak Lydia. Baik, tadi juga sudah disebutkan ya dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada penumpang, dan tentunya juga apakah dari pihak terminal sendiri akan memastikan kelayakan armada bus juga sebelum diberangkatkan, Bang? Ya, kita jadi beberapa hari sebelumnya kita sudah melakukan RAM check atau pemeriksaan kelaikan jalan bus yang akan diberangkatkan. Kita memeriksa, di situ ada beberapa unsur ya. Pertama adalah unsur administrasi seperti surat menyuratnya, seperti izin trayek, buku KIR, SNK, maupun SIM dari pengemudi. Kita bekerjasama dengan pengujian kendaraan bermotor Pulau Gadung dan Polsek Ciracas. Kemudian kita memeriksakan juga kelaikan jalan busnya seperti sistem utama yang ada pada kendaraan tersebut. Baik. Seperti sistem rem, sistem lampu, sistem kemudi, dan sistem roda, supaya dipastikan bus tersebut aman digunakan sehingga tidak membahayakan keselamatan dari penumpang. Nah, dan untuk sistem tersebut, sistem utama tersebut tidak ada toleransi apabila ada kerusakan. Apabila mungkin remnya rusak, tidak berfungsi, atau mungkin rodanya, atau yang lampunya, itu harus segera diperbaiki di tempat. Toleransinya 0 ya, tidak ada toleransi untuk itu. Kemudian ada lagi yang kita periksa adalah sistem penunjang. Nah, sistem penunjang ini dia tidak berdampak langsung kepada aspek keselamatan. Dia hanya sebagai alat pelengkap di dalam kendaraan. Contohnya adalah seperti alat pemadam kebakaran, dongkrak, kemudian alat pemukul kaca dalam keadaan darurat, kemudian kotak obat. Nah, itu hanya sebagai pelengkap pada kendaraan. Nah, beda dengan tadi sistem utama ya, sistem rem, sistem kemudi, sistem roda, sistem lampu, itu adalah yang langsung menyangkut pada aspek keselamatan, sehingga tidak ada toleransi bagi keselamatan, toleransinya 0 begitu. Baik, Bang. Ini kan dengan melonjaknya penumpang ya, Bang ya. Apakah adanya fasilitas juga seperti layanan kesehatan juga untuk masyarakat yang mungkin memang kurang baik dalam melakukan perjalanan, Bang? Dan juga mungkin apakah ada pemeriksaan kesehatan juga dan kesiapan pengemudi bus juga selama libur periode panjang ini, Bang? Ya,
Baik, jadi selain bisnya kita periksa, itu pengemudinya juga kita periksa ya. Termasuk juga penumpang juga bisa pemeriksaan kesehatan di lokasi posko kesehatan yang kita siapkan. Kita di sini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Timur, maupun Puskesmas se-Jakarta Timur. Terutama kita dibantu oleh Puskesmas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, yang mana setiap pengemudi yang akan berangkat itu kita periksa kesehatannya, kita tes gula darahnya, tensi darahnya, kemudian juga kita periksa urinnya. Jangan sampai nanti pengemudinya tidak sehat, sakit, ataupun terpapar narkoba. Alhamdulillah sampai saat ini hasil pemeriksaan kita belum kita temukan pengemudi yang terpapar narkoba, sehingga jangan sampai nanti bisa membahayakan keselamatan dari penumpang yang diangkut begitu. Baik, tadi juga setelah disebutkan ada posko kesehatan, betul begitu ya Bang Revi. Apakah ada posko terpadu atau layanan tambahan Bang, selain layanan kesehatan yang disiapkan di terminal selama masa cuti bersama ini? Ya, jadi kita juga ada posko informasi ya. Jadi ada pusat informasi yang mana kita standby-kan petugas di situ. Jadi apabila masyarakat atau pengguna jasa transportasi antar kota antar provinsi yang mungkin ingin bertanya atau kurang paham tentang tujuan trayek atau bis yang akan dinaiki, bisa mendatangi posko informasi yang sudah kita siapkan. Kita sudah menempatkan personil di sana. Nanti akan petugas kita akan menjawab pertanyaan dari masyarakat yang masih mungkin belum paham rute yang akan dinaiki atau bis yang akan dinaiki yang menuju ke daerah begitu. Baik Bang Revi, ini bagaimana nih kalau soal pengaturan lalu lintas nih di area terminal itu tuh, dan tentunya kan pasti melonjaknya penumpang ini dan tentunya akan terjadi kepadatan kendaraan, betul begitu. Ini bagaimana dari terminal Kampung Rambutan sendiri? Silahkan. Ya, baik. Jadi kita petugas kita itu bekerja 24 jam ya. Jadi kita bagi dengan 3 shift ya. Di situ terdiri dari Dinas Perhubungan, kemudian ada kepolisian, kemudian security dan cleaning service, di mana mempunyai tugas masing-masing. Ada yang berada di ruang tunggu, mengawasi emplasemen pemberangkatan bis, supaya dipastikan penumpang yang menunggu di ruang tunggu dalam kondisi aman. Kemudian bis yang berangkat beraturan sehingga mengikuti aturan jam-jam keberangkatan, sehingga pelayanan di terminal bisa berjalan lancar. Jadi memang petugas kita standby 24 jam karena memang terminal bus antar kota antar provinsi itu melayani selama 24 jam. Termasuk juga kita menyiapkan kendaraan bus Transjakarta yang mana bekerjasama dengan PT Transjakarta untuk nanti ketika kembali bisa menggunakan bis lanjutan untuk ke rumahnya masing-masing begitu. Oke, baik. Selain seperti yang telah disebutkan tadi, apakah dari terminal Kampung Rambutan sendiri juga akan berkoordinasi dengan kepolisian atau instansi terkait juga untuk pengamanan ini, Bang? Ya, kita di terminal Kampung Rambutan selain dibantu oleh Pospol Terminal, kita dibantu oleh Polsek Ciracas ya, termasuk juga Koramil Pasar Rebo dan juga Kodim Jakarta Timur. Nah, selain itu kita dibantu juga dari Polres Metro Jakarta Timur, yang mana tujuannya untuk menciptakan rasa aman kepada penumpang yang akan melaksanakan libur cuti bersama hari kenaikan Yesus Kristus. Juga kami juga melakukan patroli-patroli di lokasi terminal seperti di ruang tunggu, kemudian di emplasemen, yang mana dipastikan di mana masyarakat berkumpul atau penumpang berkumpul. Baik. Itu kita menciptakan rasa aman di situ sehingga petugas warawiri berpatroli di sekitar lokasi tersebut gitu. Bang, ada nggak sih kendala yang biasa dihadapi saat lonjakan penumpang ini terjadi, Bang? Dan bagaimana langkah antisipasinya, Bang? Ya, memang kita sudah terbiasa ya dengan puncak-puncak long weekend ya seperti ini. Memang kita sudah terbiasa. Memang kalau yang
kita alami memang yang paling padat itu adalah pada saat angkutan lebaran. Namun pada libur-libur cuti bersama atau long weekend itu lonjakannya tidak terlalu signifikan, sehingga kita rasa tidak terlalu sulit lah seperti biasa ya kita yang kita laksanakan. Namun kita juga tetap mengedepankan keamanan, kenyamanan bagi para penumpang yang melakukan perjalanan transportasi antar kota, antar provinsi, begitu Mbak. Baik, Bang, bisa diberikan himbauannya bagi para pengemudi bus nih agar tetap mengutamakan keselamatan dan tentunya menghindari microslip, betul begitu ya Bang ya? Silakan Bang. Ya, baik. Jadi saya harapkan kepada seluruh pengemudi bus antar kota, antar provinsi, baik itu tujuan Sumatera, tujuan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat yang beroperasi di Terminal Bus Kampung Rambutan, saya harapkan agar pengemudi tersebut memastikan kesehatannya, kondisi kesehatannya, dan juga dipastikan jangan menggunakan narkoba karena sangat berbahaya bagi keselamatan dia sendiri maupun keselamatan dari penumpang yang diangkut. Ingat keluarga di rumah. Kemudian juga saya harapkan juga para pengemudi bus antar kota itu memeriksakan kesehatannya pada posko kesehatan yang kita siapkan di terminal, karena itu membantu pengemudi agar tidak kesulitan harus ke puskesmas, harus ke rumah sakit untuk usaha kesehatan. Kita siapkan di Terminal Bus Kampung Rambutan. Dan demikian juga saya harapkan kepada seluruh penumpang yang akan melakukan libur cuti bersama kenaikan Yesus Kristus pada saat ini, juga pastikan dulu dia dalam kondisi sehat ketika akan melakukan perjalanan. Kemudian ketika akan berangkat, dia kunci rumahnya, matikan semua alat elektronik yang ada di rumah, kemudian dia titipkan rumahnya kepada ketua RT atau tetangga di rumah, kemudian dia baru ke terminal. Dan saya harapkan juga dia naiknya di terminal resmi yang sudah disiapkan. Jangan di pinggir jalan ada di tempat-tempat yang dilarang. Kemudian ketika di terminal mengikuti arahan dari petugas terminal, kemudian jadi petugas PO Bus yang memberangkatkan. Nah, ketika tiba di tempat tujuan juga turunnya di terminal, karena di terminal itu sudah disiapkan sarana dan prasarananya. Nah, ketika dia kembali dari daerah libur cuti bersama, dia juga turunnya di terminal yang resmi ya, supaya karena kan tibanya itu pada saat dini hari ya, karena sangat berbahaya sekali, sangat riskan sekali apabila mereka turunnya di pinggir jalan, karena tibanya itu pada dini hari. Kalau di terminal kan sudah disiapkan ya, ada petugasnya, ada sarana prasarananya seperti ruang tunggu, musola, toilet yang bisa digunakan sambil menunggu jemputan yang akan menjemputnya ke rumahnya masing-masing, begitu Mbak. Baik, diharapkan penumpang mengikuti regulasi yang sudah diberikan ya Bang ya. Baik Bang Revi, terima kasih Bang atas informasinya. Selamat malam Bang Revi. Ya, selamat malam Mbak Lydia, terima kasih. Ya pemirsa, di tengah potensi meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur panjang cuti bersama, pihak Terminal Bus Kampung Rambutan memastikan kesiapan armada personel dan fasilitas penunjang terus dimaksimalkan. Diharapkan dengan persiapan yang matang, masyarakat dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan tentunya selamat hingga tiba di tujuan. Pemirsa, demikianlah berita nasional malam telah menemani Anda, dan tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.